cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau bernyanyi bagi dia selamanya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau bernyanyi bagi dia selamanya. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Cintanya kepadaku, cintanya kepadaku. Shalom adik-adik Cuekis. Nah, kembali lagi di acara Power of Worship. Nah, yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau siapkan hati kita mau sama-sama sembah Tuhan. Yang masih mainan sendiri, disingkirin dulu mainannya. Yuk kita sama-sama sikap duduk yang rapi. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kalau yang mau angkat tangan, boleh banget. Kita mau sama-sama sembah Tuhan, kita mau sama-sama senangkan hati Tuhan. Kita mau serius, sungguh-sungguh buat sembah Tuhan. Kita mau sama-sama bahasa roh, Dedek. Kira para syakara para maraya para para syakara para para syakara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita mau sembah Tuhan dari awal. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Kita mau sama-sama panggil sekali lagi namanya. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
sama-sama sembah Tuhan lagi. Menyenangkanmu, senangkan ini kami Tuhan. Hanya Yang menyenangkan hatimu Tuhan dengan persembahan kami Tuhan, dengan pujian kami Tuhan. menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita mau sembah Tuhan dari awal. Kita mau sama-sama pujikan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja.
angkat tangannya, mari sama-sama katakan, ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Semuanya mari nyanyikan dari awal dengan sungguh-sungguh. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Semuanya sama-sama katakan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah. Semuanya angkat tangannya dengan sungguh-sungguh katakan, ku sembah. Ini penyembahan kami Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Mari sembah Tuhan sama-sama adik-adik. Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, kau ku sembah, kau ku sembah. Ini penyembahan kami Tuhan. Biar penyembahan kami naik Tuhan di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Mari naikkan penyembahan-Mu adik-adik. Sama-sama katakan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau
sama-sama mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semuanya ucapkan terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Adik-adik di rumah, mari kita sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyembahan kami hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami masih bisa menyembah-Mu, kami masih bisa meninggikan nama-Mu, kami masih bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terimalah Tuhan penyembahan kami Tuhan. Ini penyembahan setiap kami Tuhan. Biar dalam penyembahan kami Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan. Biar segala pujian, sanjungan, hormat Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua adik-adik di rumah sama-sama katakan amin. God bless you. God bless you. Shalom adik-adik yang di rumah. Kembali lagi bertemu sama Kak Evo nih. Kalian semua apa kabar? Kak Evo percaya kalian kabarnya sangat luar biasa, diberkati Tuhan dan disertai Tuhan setiap hari. Nah, sebentar lagi kita mau saksikan sesuatu nih. Kalian penasaran kita mau saksikan apa? Penasaran? Oke, kita mau saksikan Kids Talk. Siapa yang udah gak sabar nih buat saksikan Kids Talk? Saya Kak. Oh, semuanya pada gak sabaran ya. Oke, langsung saja kita mau saksikan Kids Talk. Let's go. Kalian di sini dulu. Kak, barbar geser. Kalian di sini dulu. Nanti kalau aku belum janjian di start bentar. Kak, barbar geser sopo. Di situ aja ya, jangan kemana-mana. Kak, barbar geser sopo.
1 hour later. Yuk, jangan lupa ada auto bridge, so you can bridge like this. Aku mau download situ file yang Ini kok kakak aku banget sih? Mau cek. Oh, oke. Halo, akhirnya. Halo guys. Lama banget. Lama banget. Nih. Kalian udah main? Kita main 30 menit. Kita main game yang 20 lain menit. kak. Tadi waktu ditinggal kalian ngapain aja nih? Nggak tahu. Gila-gilaan. Gila. Nanti kita setting super idol langsung kita super idol terus kita gini nari-nari. Wah, gitu. Itu ternyata ini semua sengaja digituin biar kita dapat ranking. Yang NTG. Udah sekarang main. Dari tadi belum main. Belum. Udah main dulu. Fit. Awas. Ini bayangin tuh ternyata ini sengaja. Kita masih nunggu. Duh, ini mau sih. Enggak. Udah 3 saja. 3 aja. Tunggu David. Tunggu David dulu. Ini kita sebenarnya nunggu apa sih? Tadi. David, ayo tunjukkan. Bukan Among Us tapi guys. Coba main. Udah main. Coba main sampai David, menang. cepetan. Gak bisa. Ini Joy. Udah siap belum? Udah. Tanya lain kalau udah siap. David seriusan. Oke. Halo. 1, 2, 3, main. Yo, main. Ayo. Nah, kita tadi sudah sama-sama saksikan Kids Talk. Tadi kalian sudah lihat teman-teman kalian yang ada di Kids Talk. Semuanya teman-teman kalian sangat luar biasa tadi. Nah, setelah ini kita mau sama-sama saksikan firman. Nah, buat kalian yang masih tidur-tiduran dari tadi, yuk sama-sama bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri, duduk yang rapi, tangannya dilipat. Semuanya fokus ke arah layarnya, ke HP-nya, ke TV-nya, kemanapun itu. Semuanya fokus, sama-sama kita mau dengerin firman. Semuanya siap dengerin firman? Oke, mari kita dengerin firman. Let's go! Cin, Hai. main apa sih? Main ini loh kak, seru amat Cin. Aduh, main Mainanku game juga seru terbaru juga dong. nih. Gimana sih? Ya ampun. Hei, ya ampun. Cepat. Gimana sih nih? Ya ampun. Cin, kamu tuh ngomong apa sih? Ini loh, ya ampun ini kelompokku ini loh, Tapi grupku. gak boleh ngomong gitu dong, Cin. Ya habis, aku kan jadi kalah loh kan. Skorku jadi... Kamu kok ngomong gitu? Udah. Gak mau main sama Micin lagi Micin mau ngomong gitu. Sebentar toh. Ini udah, loh, udah. ngeselin. Kita ikut kebaktian online Joel Kids aja ya daripada kamu main marah-marah Bentar, kayak bentar. gitu. Udah. Mending ikut aku Kak Ya Clara aja ampun, ya. Kak Yuk. kalah. Udah, yuk. Shalom adik-adik Joel Kids. Wah, ketemu lagi sama Kak Klar. Tadi sudah lihat belum sih? Kayaknya nih ya, si Micin lagi emosi gimana nih adik-adik?
Kayaknya dia gak tahan sama godaan si jahat sampai buat dia bisa emosi gitu sampai dia masa main game aja dia sampai marah-marah ya adik-adik Joel Kids ya. Nah, pas banget nih. Hari ini Kak Klar mau cerita nih, gimana sih kita harus tahan sama godaan, apalagi sama godaan si jahat. Apa yang harus kita lakuin ya adik-adik Joel Kids? Ya, kita belajar ya sama-sama ya. Adik-adik Joel Kids siap? Siap dong pastinya. Nah, yang pertama kali nih ya adik-adik, kalau kita ada godaan-godaan, apalagi godaan-godaannya yang gak baik gitu, apa nih yang harus kita lakukan? Yang pastinya kita harus bisa mengendalikan diri kita. Apa sih Kak mengendalikan diri maksudnya Kak? Maksudnya gini adik-adik, mengendalikan diri berarti kita harus tahu nih. Kalau tahu hal yang mau di depan kita itu hal yang jelek, kita harus tahan adik-adik. Kita nggak boleh ngelakuinnya. Kita harus tahu, oh salah ya, itu kan nggak boleh. Nanti akibatnya ini. Itu yang namanya pengendalian diri. Adik-adik inget gak sih, adik-adik di rumah, adik-adik Joel Kids pernah tahu kuda atau delman? Pernah tahu? Nah, kuda itu kadang kan ada yang nunggangin ya adik-adik, ada yang naikin. Kayak Bapak Delman. Mungkin kalau nggak ada Bapak Delmannya, mungkin si kuda itu udah ke kanan atau ke kiri. Tapi karena ada Bapak Delmannya, ada yang bisa mengendalikan si kuda. Jadi ketika si kudanya salah arah, Bapak Delmannya itu akan menarik kudanya adik-adik. Sama dengan hidup kita. Ketika kita tahu nih ada godaan di depan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengendalikan diri kita. Terus kalau kuda kan ada bapaknya ya, ada si pak kusirnya yang menjaga ke kanan atau ke kiri. Nah kalau kita siapa ayo? Iya betul banget, hidup kita ini harus minta dibantu sama Tuhan Yesus. Ketika ada godaan di depan kita harus minta sama Tuhan Yesus nih adik-adik. Biar Tuhan Yesus yang bantu kita supaya kita gak terjerumus, supaya kita gak jadi buat masalah adik-adik. Karena apa adik-adik? Karena kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita percaya sama Tuhan ya, kalau kita hidup sama Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan, pasti kita tahu kok mana yang harus dilakukan, mana yang gak boleh dilakukan. Oleh sebab itu kita harus minta sama Tuhan. Kita minta Tuhan yang bantu hidup kita supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Karena adik-adik tahu nggak sih, adik-adik semua percaya nggak? Kalau Tuhan itu bisa mengendalikan diri dengan sempurna. Adik-adik percaya? Iya, nah kita ini kan manusia ya adik-adik ya, manusia yang banyak dosanya. Kadang aja kalau ada godaannya, misalnya mainan kita direbut, ayo siapa yang di sini masih suka akhirnya ikut berantem sama adiknya? Ada enggak? Nah itu tandanya kita belum bisa mengendalikan diri. Atau lagi nih adik-adik, ketika kita harus ngerjain PR, ada godaan, TV-nya ada film, mungkin di YouTube ada keluar channel yang baru, ada subscribe-nya itu ada ngeluarin acara yang baru. Adik-adik tetap ngerjain PR atau lihat YouTube ayo. Nah itu juga namanya godaan adik-adik. Apakah kita bisa mengendalikan diri kita? Nah tadi dikatakan kalau Tuhan Yesus itu bisa mengendalikan diri dengan sempurna. Ketika kita nggak bisa, kita harus minta pertolongan dari Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Kita minta Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita bisa mengendalikan diri kita adik-adik. Kalau Tuhan sih luar biasa, nggak usah ditanya. Adik-adik inget nggak ketika Tuhan Yesus digoda sama si jahat, si iblis? Adik-adik inget nggak ceritanya? Apa aja tuh? Tuhan digoda apa aja sama si iblis? Yang pertama ketika Tuhan lagi puasa, terus iblis berkata kalau batunya bisa berubah jadi roti. Tuhan tetap tidak
tergoyahkan, dia tetap puasa adik-adik. Yang kedua, ketika apa? Ketika Tuhan disuruh jatuh dari bait Allah ya. Nah, katanya kalau jatuh nanti ada yang nolong, tapi Tuhan tetap tahan sama godaan, nggak mau ngikutin apa kata iblis. Nah, yang ketiga apa adik-adik? Ketika Tuhan dicobai sama iblis, iblisnya berkata, kalau kamu mau menyembah aku, kamu akan mendapatkan kota yang besar itu. Tuhan Yesus ngelakuin yang dimau iblis nggak? Nggak ada. Tuhan bisa tahan sama godaan. Makanya Kak Klar bilang kalau Tuhan tuh luar biasa mengendalikan dirinya. Coba kalau misalnya Tuhan gak bisa mengendalikan diri dan mengikuti apa yang dimau iblis. Waduh adik-adik, kita gak bayangin ya apa yang terjadi ya kalau Tuhan waktu itu kalau digoda iblis, terus dia ikut apa kata si iblis si jahat. Gak mungkin ada nih sampai hari ini kita ya, tapi Tuhan luar biasa. Maka oleh karena itu adik-adik, yang Kak Klar mau ingetin, buat Kak Klar juga ingetin dirinya Kak Klar sendiri adik-adik. Kita itu kalau ada godaan-godaan, apa sih godaannya? Misalnya tadi yang Kak Klar bilang, ketika kita harus buat PR, terus ada tontonan yang lebih menarik, kita tetap nonton, apa kita tetap buat PR. Terus kalau ada yang nakalin kita, apakah kita mau bersabar atau enggak? Nah, adik-adik tahu enggak sih, ketika kita enggak punya pengendalian diri nih adik-adik ya, kita enggak tahu kita harus mau ngapain ketika ada godaan, ada yang nakalin kita ikut bales, ada yang rebut mainan kita ikut berantem. Ternyata kalau kita enggak punya pengendalian diri adik-adik, itu akan jadi masalah yang besar loh adik-adik. Bukan buat kita sendiri. Misal kalau adik-adik buat PR-nya ditunda-tunda, akhirnya telat kan? PR-nya telat, akhirnya gimana? Nilai kita jelek. Terus kalau nanti berantem sama adiknya nggak bisa ngendalin diri kita, akhirnya apa? Mamah marah-marah. Terus kalau misalnya makan, nih paling sering ya siapa nih yang suka godaannya kalau nggak bisa nahan makan? Ada nggak? Kak Klar juga sih nggak bisa nahan makan. Apalagi nih ya, kalau adik-adik udah dibilangin nih sama mamahnya, kamu lagi batuk ya, nanti kamu nggak boleh makan goreng-gorengan dulu, nggak boleh makan kerupuk dulu, nggak boleh makan ciki-cikian dulu. Tapi nih adik-adik, siapa nih yang pernah kayak gini ya? Di sekolahnya ada yang lagi bagi-bagi kerupuk, ada yang lagi bagi-bagi makanan coklat kering-keringan gitu. Sudah dibilangin, terus itu kan lagi digoda ya adik-adik ya. Adik-adik tetap makan gak? Adik-adik tetap bisa ngendalin dirinya gak? Oh, ada yang gak bisa. Ya kan, akhirnya makan kan? Nah, akhirnya nanti bisa jadi sakit. Batuknya gak selesai-selesai, tetap batuk terus. Itu kenapa kita harus punya pengendalian diri adik-adik. Supaya tidak membuat masalah di hidup kita, atau bahkan di hidup orang lain loh adik-adik. Nih di 2 Timotius 3 ayat 1-3 nanti adik-adik bisa baca. Apa sih yang akan terjadi kalau kita sendiri ini gak bisa mengendalikan diri kita. Nanti kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Setelah firman ini nanti dibuka ayatnya kita baca. Apa sih yang akan terjadi kalau kita gak bisa mengendalikan diri kita. Nah, oke. Berarti kita mau lebih lanjut lagi ya belajar tentang pengendalian diri ya adik-adik ya. Tetap tangannya dilipat, kita mau lanjut ceritanya. Oke? Siap adik-adik JL Kids? Adik-adik yang bawa Alkitab coba dibuka. Di Amsal 16 ayat 32. Ini dikatakan gini, ayat hafalan kita ya hari ini ya. Semoga semuanya adik-adik bisa mengingat buat hidupnya dan merema buat hidupnya ya. Kita baca sama-sama di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nih kata kuncinya ya, kita baca sama-sama. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, bahkan
dikatakan di Amsal 16 ayat 32 adik-adik. Orang yang bisa menguasai dirinya bahkan bisa merebut kota. Kayaknya itu lebih keren daripada seorang pahlawan loh adik-adik. Jadi Tuhan minta kita apa? Bisa menguasai diri kita. Apa sih yang akan kita dapat adik-adik kalau kita bisa menguasai diri kita? Yang pertama tadi apa? Mungkin bisa meminimalkan masalah. Semisal nih ya adik-adik, kalau misalnya adik-adik bisa menguasai diri. Di sekolah, adik-adik ada yang nakalin adik-adik. Misal nih, ada yang nggak sengaja loh ya, nendang kakinya kita. Apalagi nih yang suka olahraga sepak bola ya, kadang kan ketendang kaki itu sudah biasa ya adik-adik ya. Tapi ketika adik-adik nih ya yang suka main sepak bola, nggak punya penguasaan diri, cepat marah. Wah, ketika temennya nendang, padahal itu temennya nggak sengaja. Ketendang, marah-marah, akhirnya main bales nendang lagi. Jadi masalah nggak? Tapi ketika adik-adik bisa tahan dengan yang tadi godaan, nggak sengaja temennya nendang, adik-adik punya rasa sabar, adik-adik punya rasa mengerti, nggak gampang emosi. Temennya minta maaf, selesai nggak masalahnya? Selesai kan? Nah itu yang namanya bisa mengendalikan diri. Kayak makan, kalau adik-adik bisa punya rasa mengendalikan diri. Oh oke, aku lagi sakit nih kak. Aku nggak boleh makan coklat sama mamaku udah diingetin. Aku nggak boleh makan goreng-gorengan. Oke, aku mau tahan diriku. Aku mau mengendalikan diriku. Nggak jadi makan coklatnya, nggak jadi makan kerupuknya. Apa yang terjadi? Sembuh nggak? Cepat sembuh nggak? Ya cepat sembuh. Karena kita bisa apa? Tahan akan godaan. Karena kita bisa mengendalikan diri kita. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika kita bisa mengendalikan diri kita. Bukan hanya orang di sekitar kita saja adik-adik yang dibuat senang oleh kita. Nggak ada masalah. Tapi siapa sekali lagi? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan senang melihat anaknya. Wah, anakku luar biasa ya. Ketika si iblis, si jahat mau menggoda, tapi anakku bisa menahannya. Anakku tetap sesuai dengan perintah yang aku ajarkan. Ya kan? Sampai ada lagu apa? Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Nah itu yang penting adik-adik. Lagu itu bukan sekedar lagu loh adik-adik. Tapi itu harus kita ingat. Bukan kalau misalnya ada teman yang jahat kita berdoa. Enggak, bukan gitu. Tapi ketika kita dinakalin sama teman, kita langsung ingat. Oh, Tuhan kan bilang harus balas kejahatan dengan kebaikan. Langsung kita bilang, kenapa kamu kok nakalin aku? Kenapa kamu nendang aku? Jadi gak ada masalah, gak ada berantem-berantem gitu adik-adik ya. Bener gak? Iya, terus habis gitu kalau ada temennya yang jahatin kita, kok ngusilin kita terus ya. Kita bisa di rumah, kita bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, temenku itu loh kok ngusilin aku terus ya. Tolong maafin dia ya, buat dia gak ngusilin aku lagi ya. Buat aku bisa sabar, biar aku gak bales nakalin dia lagi. Itu yang namanya anak Tuhan. Dan anak Joel Kids pasti mau melakukan semua firman Tuhan. Mau kan? Mau dong. Nah, Kak Klar punya satu cerita nih adik-adik. Adik-adik ingat ada satu tokoh Alkitab yang namanya Yusuf? Nah, Yusuf ini punya pengendalian diri yang luar biasa loh adik-adik. Adik-adik ingat gak? Ketika Yusuf dibawa sama saudara-saudaranya dan mau dibunuh, ingat? Tapi akhirnya saudara-saudaranya bilang, "Dan gak usah dibunuh, nanti kalau dibunuh kita gak bisa dapat apa-apa." Akhirnya apa yang terjadi? Yusuf dijual. Ketika Yusuf dijual, apa yang Yusuf lakukan?
Dia nggak marah kan? Dia nggak lari, dia nggak berontak, dia nggak marah sama saudaranya. Dia nggak lari dari kejadian itu. Dia tetap sabar. Oke, aku mau dijual sama saudaraku. Dia mengendalikan dirinya, adik-adik. Dia nggak marah. Itu yang dimaksud mengendalikan diri. Apa yang terjadi ketika dia bisa mengendalikan diri? Semua yang Tuhan kasih buat Yusuf, semua yang Tuhan sudah tetapkan buat Yusuf akhirnya tergenapi. Karena Yusuf bisa mengendalikan diri. Di akhir ceritanya, Yusuf jadi apa? Jadi orang yang berkuasa di Mesir. Ya kan adik-adik? Coba nih ya kita berandai-andai ya. Ketika Yusuf gak bisa mengendalikan diri, ketika Yusuf dibuang sama saudaranya, dan dia marah-marah sama saudaranya, dia melarikan diri lah ya. Apakah Yusuf akan dijual ke Potifar dan ketemu dengan Potifar? Enggak ya adik-adik ya. Dan ketika Yusuf gak ketemu dengan Potifar, apakah akan janji Tuhan tergenapi di hidupnya? Tidak akan. Sepenting itu loh adik-adik hidup kita ketika kita mau mengendalikan diri. Ketika kita mengendalikan diri, ada karakter Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kita bisa memberikan kasih dari hidup kita. Kita bisa memberikan kebaikan. Kita bisa memberikan damai sejahtera. Hidup kita akan lebih dekat sama Tuhan. Adik-adik harus ingat itu ya. Nih, Kak Klar punya cerita nih. Kalau adik-adik masih bingung, nanti Kak Klar berikan gambaran sedikit ya tentang bagaimana sih kita harus mengendalikan diri. Oke? Oke adik-adik Joel Kids, nih Kak Klar kasih gambaran ya. Gimana sih apa yang kita miliki kalau kita punya buah-buah roh yang dikasih sama Tuhan ya adik-adik. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ketika kita dihadapkan oleh godaan si iblis, kita punya kesabaran, kita punya kebaikan, kita punya kemurahan hati. Ketika ada godaan, kita bisa mengendalikan diri kita. Akhirnya kita bisa menghindari masalah adik-adik. Nggak ada masalah yang terjadi di hidup kita. Nah, coba kita lihat ya adik-adik ya. Apa yang terjadi kalau kita nggak punya pengendalian diri. Perumpamaannya kira-kira ketika ada yang ngajak kita berantem, kita ikut berantem. Ngajak kita nyontek, kita ikut nyontek. Gak bisa tahan godaan kalau pas lagi sakit tetap makan makanan yang dilarang sama orang tua. Akhirnya apa? Ada masalah adik-adik. Godaan yang iblis tawarkan menjadi masalah di hidup kita. Yang bahkan akan merugikan kita dan merugikan orang di sekitar kita. Ya adik-adik yang mau sama-sama belajar, kita mau mengendalikan diri kita. Kita sudah mendengarkan pengajaran Tuhan sekali lagi loh adik-adik. Siapa di sini yang mau hidupnya jadi lebih baik lagi? Oke, kalau gitu kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Kita mau minta sama Tuhan supaya Tuhan yang mengajari kita untuk menjadi anak yang lebih baik lagi dan menyenangkan hatinya. Kita mau nyanyikan sama-sama. Yesus, Kau yang mengajarku dari teladan hidupmu. Tuhan Yesus, Kau yang melatihku, karena Kau guru terbaikku. Berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataanmu. Tuhan berikanku hati yang lemah
sesuai isi hatimu. Yuk adik-adik semua kita mau nyanyikan. Kita mau minta sama Tuhan. Kita mau minta telinga supaya kita bisa mendengarkan semua apa yang Tuhan mau. Kita mau minta sama Tuhan adik-adik, hati yang lembut yang mau diajar oleh Tuhan, supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Mau dibentuk sesuai isi hatimu. Sekali lagi kita mau minta sama Tuhan. Hari ini kita belajar tentang mengendalikan diri kita adik-adik. Biarkan kita bisa mengendalikan diri kita. Kita minta supaya apa godaan yang iblis hadapkan di kita, kita bisa mengendalikan diri kita adik-adik. Mau dibentuk sesuai isi hatimu. Mau dibentuk sesuai isi hatimu. Mau dibentuk sesuai isi hatimu. Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar untuk kami bisa mengendalikan diri kami Tuhan. Dengan buah-buah roh yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dengan kasih, dengan kesabaran, dengan kebaikan, dengan kemurahan hati kami Tuhan. Dengan pengendalian diri kami Tuhan. Kami mau Tuhan mengendalikan diri kami Tuhan. Ketika kami dihadapkan oleh godaan yang iblis berikan Tuhan. Kami mau mengendalikan diri kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan tidak menimbulkan masalah untuk kami sendiri atau kami merugikan orang lain di sekitar kami Tuhan. Terlebih kami gak mau Tuhan mendukakan hatimu, membuat Engkau sedih dengan apa yang kami lakukan Tuhan. Hari ini kami mau minta Tuhan, Roh Kudus Engkau yang ajari kami, untuk kami selalu bisa mengendalikan diri kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan firman hari ini ke dalam tangan-Mu. Izinkan kami melakukan semua firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita mau katakan sekali lagi, haleluya, amin. Shalom adik-adik Joelkin. Shalom. Hari ini bertemu lagi dengan Prayer Dad. dan Prayer Mam. Hari ini akan mengajak adik-adik untuk berdoa buat bangsa Indonesia ya. Semuanya semangat. Semangat. Wah. Wah. Nah adik-adik boleh aja juga papa mama ya kak ya. Oke, boleh sekali. Ajak juga kakak sama adiknya juga ya. Boleh dong. Wah. Kita mau berdoa buat bangsa Indonesia. Semuanya sudah siap? Mari kita satukan hati. Kita percaya Tuhan Yesus yang memulihkan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu,
kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah, Tuhan. Pulihkan, Bapa. Pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biar kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan, beri kami persatuan hati. Amin, Beri Tuhan. kami unity Tuhan. Amin. Biar kami boleh bersama-sama melayani umat-Mu, melayani orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Lewat apapun yang bisa kami kerjakan Tuhan. Dengan apapun itu boleh menyentuh orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami berdoa biar tidak ada pepecahan antar gereja Tuhan. Amin. Kami semua boleh saling menopang. Kami yang kuat boleh menopang yang lemah. Kami boleh saling menguatkan satu dengan Amin. yang lain dan tidak saling menjatuhkan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, biar terpetera Tuhan setiap doa anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Kami percaya Tuhan, tidak ada perpecahan di bangsa ini Tuhan. Amin. Di gereja-gereja, di anak-anak-Mu, Amin. dijauhkan dari yang jahat. Amin. Kami percaya Tuhan, proteksi-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali
kami. Dan pulihkan kembali Indonesia. Dan kami menteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Wow, luar biasa sekali ya Player Mom. Buat adik-adik yang mau berdoa, buat bangsa Indonesia. Dan buat gereja-gereja juga, dan tetap semangat terus ya. Tetap semangat berdoa ya. Sampai jumpa dengan Prayer Dad Dan prayer Mom. di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Hai guys, wah kalian lagi main game ya? Emangnya kalian main game kayak gini udah hafal belum sama ayat hafalan hari ini? Hafal Kak. Yakin kalian hafal? Oke, coba Kak Ivo mau tes nih, biar adik-adik Joel Kids yang di rumah juga bareng-bareng kita ngafalin. Jadi ayat hafalan hari ini ada di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, luar biasa banget nih buat adik-adik Joel Kids yang di rumah. Jangan lupa juga ya untuk menghafal ayat hafalan hari ini. Bye-bye, God bless you. Joel Kid, mana semangatnya? Suaranya mana sekali lagi, Joel Kid? Yes, I am. Wah, kita sudah menyelesaikan kebaktian kita hari ini ya, adik-adik Joel Kids ya. Oke, kita mau berdoa, kita ketemu lagi minggu depan. Biar kita minta semua berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang jagai mereka Tuhan. Berikanlah berkat-Mu yang luar biasa, damai sejahtera-Mu ada pada anak-anak-Mu Tuhan. Sukacita berlimpah Tuhan untuk anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam tangan-Mu. Kami bukan ekor Tuhan, tapi kami kepala, karena kami ada di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan hari ini dan hari-hari selanjutnya masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Oke adik-adik JL Kids, jangan lupa ya tetap ikutin kebaktian online. Jangan bolos ya adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.